Mengejutkan pernyataan advokat senior Hotman Paris Hutapea yang tetap merasa yakin bahwa diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP kehilangan nyawanya bukan karena upaya mengakhiri hidupnya sendiri. Rupanya keyakinan Hotman Paris tersebut didasarkan pada instingnya sendiri sebagai advokat setelah polisi secara resmi merilis penyebab tewasnya diplomat ADP yang disampaikan kemarin hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Kesimpulan yang diambil pihak kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan yang melibatkan 24 orang saksi, 103 jenis barang bukti, yakni barang bukti di kantor korban, penelitian dari para ahli lintas keilmuan secara scientific crime, termasuk bukti toksikologi. Lantas, benarkah polisi belum menemukan unsur pidana terkait hilangnya nyawa ADP? Lalu, apa penyebab luka memar pada sekujur tubuh korban? Mengapa pula handphone milik korban hingga kini masih belum ditemukan? Benarkah keyakinan Hotman Paris Hutapea yang berbeda dengan kesimpulan polisi ada kaitannya dengan berbagai misteri yang belum terungkap tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Misteri penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP di kosnya di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2025 akhirnya diungkap pihak kepolisian kemarin, hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025. Dalam rilis resmi pihak kepolisian, disimpulkan bahwa penyebab dari akhir hidup diplomat ADP tidak ditemukan keterlibatan pihak lain. Diterangkan bahwa terkait tewasnya ADP, polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Kesimpulan itu diambil pihak kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan yang melibatkan 24 orang saksi, 103 jenis barang bukti, yakni barang bukti di kantor korban, penelitian dari para ahli lintas keilmuan secara scientific crime, hingga bukti toksikologi. Penemuan sesosok jenazah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat di Guest House Gondang Dia kamar 105 di Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kami dari tim Subditresmob Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi, baik itu di tempat kejadian perkara maupun di tempat lain yang pernah dilalui oleh korban. Sebelum kejadian, penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Tim penyelidik selanjutnya melakukan koordinasi dan menggandeng para ahli terkait untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti yang sudah kita amankan, untuk melakukan pembuktian secara scientific investigation ataupun secara ilmiah untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Di dalam hal ini
tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Terhadap pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban. Tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, sianida, arsenik, alkohol maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224/KTF/2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Hanya itu, polisi juga menyebut bahwa di antara banyak barang bukti, salah satunya barang bukti adalah ditemukan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ditemukan di 2 lokasi, yaitu di tempat sampah dan di tas yang ditemukan di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Namun, polisi tidak mengetahui tujuan alat kontrasepsi tersebut. Terkait alat bukti handphone, pihak polisi menemukan handphone di kamar korban yang lama tidak digunakan korban. Namun dari handphone tersebut ditemukan riwayat kontak almarhum dengan layanan yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang secara emosional tertekan. Sedangkan handphone milik ADP yang biasa digunakan sehari-hari hingga kini belum ditemukan. Alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan bahwa HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Nah, menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Lab Digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab kenapa nggak dipakai. Pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi
handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email. Alamatnya adalah dedaru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Polisi juga mengungkap bahwa berdasarkan bukti CCTV, malam sebelum ditemukan meninggal keesokan pagi harinya, ADP sempat naik ke rooftop gedung Kemenlu lantai 12 dengan membawa tas gendong dan tas belanja. Ia berada di atas selama 1 jam lebih 26 menit. Namun ketika turun dari rooftop, ADP tidak membawa tasnya lagi dan kembali ke kosnya tiba pukul 23:23 menit. Beberapa menit kemudian, ADP sempat keluar lagi untuk membuang sampah, lalu masuk kamarnya hingga keesokan paginya ditemukan telah tewas. Terkait adanya luka memar di badan ADP, diterangkan bahwa hal itu terjadi terkait aksi korban sempat memanjat tembok di rooftop Kemenlu hingga terjatuh. Korban pada pukul 21:39 termonitor memasuki Kemenlu. Ini sebelah kiri, rekan-rekan sekalian, 21:39 memasuki Kemenlu. Selanjutnya korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21:43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, nah 21:43 itu naik. Itu mulai naik 21:43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja, ya, ada 2, 1 tas gendong, 1 tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Jadi pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi, maupun tas gendong maupun tas belanjaan. Sehingga masih terlihat lagi di bawah sebelah sana pun masih terlihat 23:12 itu di bawah di pintu keluar. Selanjutnya pada pukul 23:23 korban termonitor masuk di pintu kos. Ini malah pintu kos di sebelah kiri. Saya ingat ini pintu kos. Ini pintu kos, ada pintu kos ini. Dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka baru ditemukan meninggal. Baik, terkait dengan luka memar, izin saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan lebam dan memar di kedokteran forensik, bahwa lebam tersebut terjadi pada saat seseorang telah meninggal. Jadi saya ulangi bahwa yang saya sebutkan adanya
memar-memar tersebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self-harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan. Untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Di mana pemeriksaan luar kita lakukan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Mengetahui keterangan dari pihak kepolisian bahwa belum ditemukan peristiwa pidana terkait kematian diplomat muda ADP atau tanpa keterlibatan pihak lain, Advokat senior Hotman Paris Hutapea punya keyakinan berbeda. Ia tetap meyakini bahwa hilangnya nyawa diplomat muda ADP disebabkan oleh perbuatan orang lain. Menurut Hotman Paris Hutapea, tidak mungkin motif orang mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan lakban. Namun ketika ditanya dasar dari keyakinan Hotman Paris Hutapea tersebut, ia pun menjawab hanya berdasarkan instingnya saja. Saya nggak yakin. Mana ada orang bunuh diri dibungkus habis dilakban begitu rapi. Dilakban rapi banget. Keburu dia lakban udah keburu nggak bisa napas. Ya, orang bunuh diri kan langsung. Arti orang bunuh diri itu adalah begitu sudah dijerat talinya dia nggak bisa nolong dirinya sendiri lagi. Ya, begitu gantung diri langsung gitu kan, langsung nggak bisa ditolong. Kalau ini dilakban sekian rapi, mana ada orang begitu. Tapi dari beberapa keterangan dari para ahli yang bisa dibilang tuh turut memeriksa kasus ini, Bang, ya, menyebutkan bahwa tidak terbukti adanya indikasi pembunuhan. Saya nggak tahu detailnya, tapi saya hanya mengatakan saya kurang percaya itu aja. Insting saya mengatakan bahwa itu bukan bunuh diri, hanya itu aja. Hotman Paris Hutapea merasa yakin bahwa penyebab tewasnya diplomat ADP bukan bunuh diri. Lantas, seperti apa keterangan warga sekitar terkait kondisi kos korban dan sosoknya di mata mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tetangga sekitar kediaman diplomat Kemenlu ADP yang tewas mengungkapkan situasi kos yang ditempati korban. Tetangga bernama Dani ini membenarkan bahwa wilayah kosnya memang terasa sepi. Namun, untuk bisa masuk ke area kos, Dani pun menunjukkan gerbang kos dengan akses kunci. Jadi tidak bisa semua orang bisa masuk ke dalam area kos. Dan seperti inilah keterangan Dani. Untuk kejadiannya, ini ada di sini pintunya, dan ini harus pakai akses ya, maksudnya jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sini. Kalau sama toko satu bangunan, cuma untuk pintunya dia masing-masing, nggak nembus. Untuk kejadian sih ya lokasinya bener di sini, cuma saya saya nggak tahu kejelasan lebih dalamnya lagi karena kan ya tadi saya masih barulah dibilang di sini, jadi saya cuma seliweran di media sosial aja.
Untuk informasi itu ya benar, CCTV kita diambil oleh pihak polisi untuk barang bukti atau keterangan yang lebih lah gitu. Mungkin karena di sini biasanya juga sepi sunyi suasananya ya, jadi kebanyakan tuh yang ngekos di sini juga mungkin pekerja, jadi kita ketemu cuma malam gitu. Saya juga jujur belum pernah ketemu sama warga sini ya, belum ketemu sama penghuni-penghuni sini ya sih. Untuk korban saya belum ngelihat sama sekali. Di sisi lain, Ketua RW setempat, yaitu Yusnat Dayanti, juga menceritakan kronologi dirinya mengetahui kondisi ADP yang ditemukan sudah tak bernyawa. Ketua RW mengakui bahwa ketika itu seorang satpam memanggilnya dan memberitahukan bahwa ditemukan tubuh ADP sudah dalam kondisi tak bernyawa. Ketua RW mengaku tewasnya ADP sangat tragis karena kepalanya terlilit lakban. Ketika Ketua RW tiba di kos korban, sudah ada pihak kepolisian dari Polsek setempat dan pintu kos korban sudah dalam kondisi terbuka. Tak hanya itu, menurut keterangan warga sekitar kos, korban merupakan sosok yang pendiam. Meski setahun sudah tinggal di tempat tersebut, namun tetangga belum banyak yang mengenal korban. Ya pasti tragis, karena kita siapa sih yang nggak kaget dengan kondisi korban terlilit lakban kayak gitu. Kan baru sekali ini saya lihat. Semoga dari pihak kepolisian terungkap kebenarannya sampai terjadi seperti itu korban. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dan siapa? Miris sekali. Dan untuk keluarganya saya ikut berbela-sungkawa. Yang sabar ya Bu. Setelah saya datang ke lokasi, di sana ternyata sudah dari Polsek sudah ada di sana. Dia lebih cepat bergerak di sana untuk memantau kejadian yang sebenarnya. Saat saya ke sana juga mayat sudah pintu kamar si korban sudah terbuka. Kalau saya lihat fakta atas kematian beliau itu sulit ya untuk saya jelaskan karena unsur dari Polda, dari Polsek dan semua yang berwajib juga masih mencari kebenaran atas kematian almarhum. Saya ketemu penjaga kosan itu sampai saat ini belum ketemu karena yang melaporkan saat itu kan security ke tempat saya. Jadi setelah kejadian saya nggak pernah ketemu lagi sama penjaga kosnya. Sebenarnya makanya itu rapi benar kematiannya yang jadi pertanyaan. Memang posisinya di lakban saat saya lihat. Dia sih orangnya kayaknya biasa-biasa aja ya. Saya juga nggak tahu dia kerjanya apa. Cuman kalau sore itu sering bawa laundryan aja. Cuman itu doang. Kesehariannya ke dalam kan kita nggak ada yang tahu. Orangnya pendiam, nggak pernah tegur sapa gitu loh. Jadi kita juga kan ibaratnya gimana ya? Namanya dia juga di situ kos kan banyak yang ngekos juga. Jadi sehari-hari dia cuma keluar laundry doang udah. Makanya nggak pernah kenal sama warga sini juga enggak. Ya lumayan lama sih dia di sini. Ya sekitar hampir setahunan lah dia di sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.